Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, kembali jumpa kita di channel LPCD ya, yang membahas seputar keamanan pangan yang disajikan untuk keluarga. Sahabat sehat, kali ini kita akan mencoba membahas tentang hal-hal berikutnya setelah kemarin kita sudah bahas tentang apa itu keamanan pangan ya, kemudian bahaya-bahaya pangan yang tercemar kandungan berbahaya, kemudian bahan-bahan tambahan, kemudian kemasan. Jadi sekarang kita akan coba menjelaskan, menyampaikan dan menginformasikan kepada sahabat saya semua bahwa sumber pangan itu dari mana ya, sumber pangan itu dari mana, atau pangan itu bersumber dari mana ya. Sahabat sehat, perlu diketahui, perlu dipahami bersama bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air ya, baik yang sedang diolah, mau diolah atau sudah diolah ya. Kemudian pangan ini diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi kita manusia, baik yang dari dari balita sampai lansia, kakek-kakek, nenek-nenek, ini membutuhkan apa yang disebut dengan pangan ya. Dan ini disebut dengan konsumen. Nah, konsumen kita yang membutuhkan, apakah itu dalam bentuk pangan atau barang-barang lainnya yang membutuhkan, itu disebut dengan konsumen ya. Kemudian saat ini kita membahas tentang pangan, maka pangan yang harus disediakan harus ada, kemudian untuk dikonsumsi keluarga itu diharapkan adalah pangan yang benar-benar aman ya, dan terhindar dari berbagai macam tambahan-tambahan ya. Kemarin kita sudah bahas tentang bahan tambahan pangan. Jadi bagi yang baru bertemu dengan channel LPCD yang membahas tentang keamanan pangan, silahkan dibuka di konten-konten terdahulu yang membahas tentang seputar keamanan pangan, baik itu bahaya dari bahan-bahan yang terkandung di dalamnya maupun cemaran-cemaran, kemudian kemasan yang digunakan yang berbahaya itu yang bagaimana, kemudian bahan tambahan pangan yang digunakan dalam proses produksi sebuah atau industri pangan yang disajikan di toko-toko, supermarket, di pasar, di jajanan-jajanan anak sekolah, dan penjajah-penjajah makanan di pinggir jalan. Jadi sahabat sehat, bahwa pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman, untuk membedakannya maka pangan itu diklasifikasikan menjadi 3 bagian ya. Apakah 3 bagian itu atau 3 klasifikasi itu? Yang pertama yaitu pangan segar. Apa yang dimaksud dengan pangan segar ya? Pangan segar yaitu pangan yang belum mengalami proses pengolahan, dan pangan segar ini dapat dikonsumsi langsung ya, atau dijadikan bahan baku. Artinya pangan segar ini bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk pengolahan
pangan, ya, misalnya beras, gandum, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, dan ikan serta air, ya. Jadi pangan segar adalah pangan yang bisa dikonsumsi langsung, ya. Misalnya tomat, ya, itu bisa dikonsumsi langsung, tidak harus diolah dulu, dibuat sambal segala macam, bisa, ya. Kemudian seperti lalapan, ini kan segar, tanpa proses pengolahan bisa disantap langsung, ya. Jadi sahabat sehat, yang pertama adalah pangan segar atau pangan yang belum melalui proses pengolahan, seperti tadi disebutkan beras dan gandum. Beras ini bisa dijadikan tepung, diolah dulu, ya, jadikan tepung untuk dibuat berbagai macam kue. Kemudian gandum juga, ya, gandum itu melalui proses pengolahan untuk membuat berbagai macam produk-produk olahan, ya. Kemudian buah-buahan, ya, ada yang dibuat manisan seperti salak, buah salak itu bisa diolah, ya. Kemudian lupa banyak, artinya banyak sebenarnya buah-buahan segar yang bisa diolah, artinya segar tanpa proses pengolahan, ya, tidak ada tambahan apapun, tidak ada proses perubahan bentuk daripada pangan itu sendiri. Sementara pangan olahan yang kedua yang kita bahas adalah pertama pangan segar, kemudian yang pangan olahan. Pangan olahan adalah pangan-pangan yang bahan dasar yang sudah dirubah, ya, dirubah bentuknya, seperti katakanlah beras digiling menjadi tepung, atau gandum yang dicampuri apapun, dia dalam bentuk apapun untuk dibuat suatu produk, hasilnya yang dikonsumsi, ya. Jadi pangan olahan adalah pangan yang dimana bahan dasar telah mengalami proses pengolahan, perubahan bentuk dan penambahan. Apakah itu hanya jumput seperti ini, garam misalnya kita tambahkan, ya, di bentuk atau hasil perubahan bentuk tadi kita tambahkan garam sedikit saja, itu sudah termasuk dalam golongan atau kelompok pangan olahan, ya. Jadi setiap bahan dasar yang sudah mengalami perubahan bentuk dan penambahan unsur apapun, baik itu garam, gula, pemanis, pewarna, ya, pengawet dan sebagainya, itu dinamakan dengan pangan olahan. Itu sahabat sehat perlu diketahui. Kemudian yang ketiga adalah pangan siap saji. Apa itu pangan siap saji? Ya, pangan siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah diolah dan bisa langsung disajikan di atas meja, di tempat usaha atau di tempat-tempat kerja lainnya. Contoh, teh kotak, ya, kemudian aqua, ya, kemudian Indomie, ya. Sekarang Indomie berbagai macam bentuk namanya, ya. Ada mie pedas, segala macam bentuknya. Tidak paham kita, ya. Nah, itulah upaya orang untuk mendapatkan penghasilan, ya. Jadi pangan siap saji adalah pangan yang tinggal diseduh, ya, tinggal diseduh siap untuk disantap. Tapi perlu diingat, pangan olahan dan pangan siap saji harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diisyaratkan di dalam peraturan pemerintah atau undang-undang tentang perlindungan konsumen, ya, tentang keamanan pangan, bahwa pangan yang diolah, pangan yang siap saji harus terbebas dari 3 unsur kimia, biologi dan fisik, ya, serta yang keempat, ya, bahan tambahan. Tambahan ini adalah
bagian daripada penambahan bahan kimia, ya. Jadi sahabat sehat perlu diperhatikan secara khusus pangan yang kita konsumsi. Sekali lagi ada 3: pangan segar, itu adalah pangan yang langsung bisa dikonsumsi; pangan olahan, itu pangan yang dirubah bentuknya, diolah sedemikian rupa, ya. Artinya pangan olahan adalah makanan atau minuman dari proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Jadi itu yang dimaksud dengan pangan olahan. Dia sudah merubah bentuk, ya, dirubah bentuknya dari bahan dasar menjadi bahan-bahan yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah pangan siap saji. Jadi pangan siap saji adalah pangan yang tinggal diseduh, siap dikelak, ya, siap disantap, siap dinikmati. Dan tiga-tiganya ini harus terbebas dari 3 cemaran kimia, fisik, dan biologi, ya. Jadi itu sahabat sehat, semoga dapat dimengerti, semoga dapat bermanfaat, ya. Demikian sahabat sehat, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam untuk keluarga.